Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di sini Novia Putri Aisyah Fitri dengan nomor pokok mahasiswa 022723111230. Sama seperti pada video sebelumnya, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Suwito SE selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya berada di salah satu bank konvensional di Ternate yaitu Bank Mandiri yang bertempat di Jalan Nukila nomor 51 Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Kali ini saya akan membahas mengenai optimalisasi infrastruktur industri perbankan syariah di era digital saat ini. Kenapa sih saya harus membahas ini? Karena optimalisasi infrastruktur merupakan kunci keberhasilan perbankan syariah dalam menghadapi era digital. Dengan infrastruktur yang kuat dan terintegrasi, perbankan syariah dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan layan, meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Let's go, kita simak materi yang akan saya jelaskan mengenai optimalisasi infrastruktur ini. Perbankan syariah merupakan salah satu alternatif sistem keuangan yang semakin berkembang di era modern. Sistem keuangan ini menawarkan konsep yang berbeda dengan perbankan konvensional, di mana prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam menjadi landasan utama beroperasi. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bank syariah, aset, dan pembiayaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jumlah bank syariah di Indonesia pada akhir tahun 2023 mencapai 21 bank dengan total aset sebesar 579,9 triliun dan pembiayaan sebesar 390,9 triliun. Meskipun mengalami perkembangan yang pesat, perbankan syariah masih menghadapi beberapa tantangan seperti yang pertama, kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan mekanisme perbankan syariah. Yang kedua, ketersediaan produk dan layanan. Produk dan layanan perbankan syariah masih belum seragam dan kompetitif. Yang ketiga, infrastruktur. Infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia perbankan syariah masih perlu ditingkatkan. Yang keempat, era digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi. Hal ini juga memberikan peluang dan tantangan baru bagi perbankan syariah. Pasar keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pasar keuangan syariah merupakan hal yang baru di Indonesia, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin hari semakin banyak seperti asuransi syariah, perbankan syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan industri perbankan syariah yang relatif maju di pasar keuangan syariah memberikan dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat. Perbankan syariah dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan ekonomi dalam kegiatan yang produktif, bernilai tambah, dan inklusif. Bank syariah merupakan bagian yang tidak terpisah dari perbankan nasional. Keberadaannya diakui bahwa bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah disebut dalam sistem perbankan nasional. Antara lain dapat dipahami dari ketentuan pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 yang menyatakan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Islam yang dalam aktivitasnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Islam yang dalam aktivitasnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, keberadaan bank syariah berarti legal di negara Indonesia, di mana umat Islam dan non-Muslim tidak memiliki alasan untuk meragukan legalitasnya. Nah, pada video ini saya akan mengungkapkan tentang peluang bank syariah di masa depan dan tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di era digital seperti sekarang, agar dapat memberikan sumbangsi terbaik sehingga dapat menerima
manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Yang pertama, bagaimana prospek pengembangan perbankan syariah di Indonesia di era digital? Dan yang kedua, apa saja sih dampak hukum dan upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah digital? Nah, yang pertama, prospek pengembangan perbankan syariah Indonesia di era digital. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari pertumbuhan aset pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK yang terus meningkat. Pada tahun 2023, aset perbankan syariah mencapai 2.700 triliun, pembiayaan 1.800 triliun dan DPK 2.000 triliun. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari peran era digital. Era digital telah memberikan peluang dan tantangan bagi perbankan syariah untuk terus berkembang. Peluang yang dimanfaatkan oleh perbankan syariah antara lain yang pertama, peningkatan penetrasi internet dan smartphone di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kebutuhan masyarakat akan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi. Yang ketiga, bertumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah. Tantangannya dihadapi oleh perbankan syariah antara lain yang pertama, persaingan yang semakin ketat dari perbankan konvensional atau fintech atau finance teknologi. Yang kedua, kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Yang ketiga, keamanan dan keandalan sistem digital. Yang keempat, analisis peluang dan tantangan. Peningkatan penetrasi internet dan smartphone di Indonesia merupakan peluang yang sangat besar bagi perbankan syariah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Hal ini karena masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Meningkatkan kebutuhan masyarakat akan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi juga merupakan peluang bagi perbankan syariah. Perbankan syariah dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah dan nyaman bagi nasabah. Bertumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah juga merupakan peluang bagi perbankan syariah. Masyarakat semakin menyadari bahwa keuangan syariah memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Pesaing yang semakin ketat dari perbankan konvensional dan fintech merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Perbankan konvensional dan fintech telah memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan yang lebih inovatif dan kompetitif. Perbankan syariah harus terus berinovasi untuk dapat bersaing dengan pesaing-pesaingnya. Kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat juga merupakan tantangan bagi perbankan syariah. Masyarakat yang memiliki literasi keuangan syariah yang rendah akan sulit memahami produk dan layanan perbankan syariah. Perbankan syariah harus terus meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat agar dapat menjangkau lebih luas banyak nasabah. Keamanan dan keandalan sistem digital perbankan syariah juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Perkembangan teknologi digital menjadi peluang bagi perbankan syariah mengembangkan produk dan layanannya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, perbankan syariah dapat menjangkau nasabah yang lebih luas dan memberikan layanan yang lebih efisien. Kebijakan pemerintah yang mendukung juga turut mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah, termasuk di bidang perbankan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa prospek pengembangan perbankan syariah di Indonesia dalam era digital sangatlah cerah. Perbankan syariah memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar utama sistem keuangan di Indonesia. Selain potensi, perbankan syariah juga menghadapi beberapa tantangan dalam era digital. Tantangan-tantangan tersebut antara lain kompetensi yang semakin ketat, kebutuhan akan SDM yang kompeten dan keamanan serta kerahasiaan data.
kompetensi yang semakin ketat menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Hal ini karena perbankan konvensional juga mulai mengembangkan produk dan layanan syariah. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi tantangan bagi perbankan syariah. Perbankan syariah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perbankan syariah dan teknologi digital. Keamanan dan kerahasiaan data juga menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh perbankan syariah. Perbankan syariah harus menerapkan sistem keamanan ketat untuk melindungi data nasabah. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perbankan syariah perlu melakukan berbagai upaya, antara lain melakukan inovasi produk dan layanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan keamanan serta kerahasiaan data. Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, perbankan syariah dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah perlu mengembangkan produk dan layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Produk dan layanan yang dapat dikembangkan antara lain produk dan layanan yang berbasis teknologi terkini, produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan literasi keuangan syariah. Perbankan syariah perlu meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat agar dapat menjangkau lebih banyak nasabah. Literasi keuangan syariah dapat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan seperti edukasi keuangan syariah, kerjasama dengan lembaga pendidikan, kerjasama dengan media massa, membangun kerjasama dengan pihak lain. Perbankan syariah dapat membangun kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan daya saingnya. Pihak lain yang dapat diajak kerjasama antara lain fintech atau finance teknologi, lembaga keuangan konvensional, dan pemerintah. Perkembangan era digital saat ini yang dilakukan oleh bank syariah mengenai manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya perubahan adalah yang pertama, optimalisasi produk untuk mendorong keuangan bisnis. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh teknologi untuk dapat menawarkan layanan perbankan secara online, tidak harus turun langsung ke lapangan. Dengan menggunakan hal ini dapat meningkatkan promosi dan menggunakan cara tersebut sehingga dapat dikenal oleh banyak pihak. Yang kedua, orientasi. Di era digital mampu membantu permasalahan mengenai produk perbankan secara sederhana dan cepat. Misalnya saja mengenai kemudahan akses pembiayaan yang dirasa sulit. Proses administrasinya sangat terbantu dengan menggunakan sistem digital. Yang ketiga, mendorong pendidikan dan penelitian. Begitu juga dengan bank syariah, mereka telah memiliki banyak nasabah dan loyal. Bahkan bisa jadi nasabah akan pindah ke tempat lain jika bank syariah tidak mengikuti perkembangan zaman dan memberikan pelayanan yang mudah kepada nasabah. Lebih lanjut, berapa peluang bank syariah di era digital sekarang adalah: nah, yang pertama, produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang ketiga yaitu teknologi yang canggih. Terdapat tantangan yang harus dihadapi di masa yang akan datang, yaitu pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh robot. Kemudian, berkaitan dengan penggunaan keamanan data nasabah, perbankan syariah harus memiliki prinsip kehati-hatian dalam menjaga data-data nasabah. Dengan adanya perkembangan teknologi, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan untuk kepentingan mereka. Oleh karena itu, keamanan data menjadi perhatian utama di era digital. Kemudian tantangannya lagi adalah mahalnya biaya yang dikeluarkan sehingga semakin mendukung keberhasilan bisnis di era digital. Maka semakin mahal pula porto yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya. Peluang pengembangan perbankan syariah dalam era digital dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, peningkatan penggunaan internet dan smartphone. Yang kedua, perkembangan e-commerce. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan. Tantangan pengembangan perbankan syariah dalam era digital dapat dilihat juga dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, kompetisi dan perbankan konvensional. Yang kedua, keamanan dan privasi. Yang ketiga, fasilitas dan infrastruktur. Yang keempat, rekomendasi. Yang kelima, investasi
inovasi dalam teknologi digital. Yang keenam, meningkatkan literasi keuangan syariah. Dan yang ketujuh, membangun kerjasama dengan pihak lain. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak hukum dan upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah secara digital. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi syariah. Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi kegiatan ekonomi syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya hukum yang kuat, maka kegiatan ekonomi syariah dapat berjalan dengan lancar dan aman. Beberapa dampak hukum terhadap perkembangan ekonomi syariah yaitu yang pertama, menciptakan kepastian hukum. Hukum yang jelas dan tegas akan meningkatkan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi syariah. Kepastian hukum ini akan mendorong para pelaku ekonomi syariah untuk berinvestasi dan menjalankan kegiatan ekonominya. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hukum yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah. Kepercayaan masyarakat ini akan mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa ekonomi syariah. Yang ketiga yaitu melindungi konsumen. Hukum yang melindungi konsumen akan mencegah terjadinya kecurangan dan penipuan dalam kegiatan ekonomi syariah. Perlindungan konsumen ini akan membuat masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan produk dan jasa ekonomi syariah. Yang keempat, meningkatkan daya saing yang Hukum yang mendukung perkembangan ekonomi syariah akan meningkatkan daya saing ekonomi syariah di dunia internasional. Daya saing ini akan membuat ekonomi syariah lebih kompetitif dan dapat bersaing dengan ekonomi konvensional. Beberapa contoh dampak hukum terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, Undang-Undang Perbankan Syariah yang disahkan pada tahun 2008 menjadi landasan hukum bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Undang-undang ini telah mengatur berbagai aspek penting dalam perbankan syariah, mulai dari pendirian, kegiatan usaha, hingga pengawasan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK yang dibentuk pada tahun 2011 memiliki tugas untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah. Pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh OJK telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah. Terhadap lembaga keuangan syariah. Pembentukan lembaga keuangan syariah atau LKS yang telah berdiri di Indonesia seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pegadaian syariah telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi syariah. LKS ini telah memberikan berbagai produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperkuat hukum yang mendukung perkembangan ekonomi syariah. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ekonomi syariah dan untuk meningkatkan daya saing ekonomi syariah di dunia internasional. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat saya tarik yaitu perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam era digital memiliki prospek yang cerah. Hal ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, ketersediaan produk dan layanan yang semakin beragam, serta komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor ini. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah dalam era digital antara lain, yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya
sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan serta menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah memberikan dukungan yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah, baik melalui regulasi maupun insentif. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi syariah. Hukum yang kuat akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Hal ini akan meningkatkan daya saing ekonomi syariah di dunia internasional. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai optimalisasi infrastruktur industri di perbankan syariah di era digital. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi bersama saya nanti di video selanjutnya.